Halo teman-teman digitalku, kumaha damang cu. By the way, selama ini orang-orang hanya tahu kalau Joker itu orang sinting yang selalu melakukan kejahatan dan salah satu musuh bebuyutan Batman, tanpa mau tahu asal-usul Joker bisa kayak gitu tuh gimana. Dalam film Joker yang dirilis tahun 2019 yang akan mimpin rekap hari ini, pertanyaan kalian akan terjawab. Jadi pada film ini diceritakan Joker memiliki nama asli Arthur Fleck. Dia hidup penuh dengan kesepian dan hanya memiliki sang ibu sebagai seorang sahabat. Terus, walaupun diberi panggilan Happy sama ibunya, Arthur itu gak pernah merasa bahagia sekalipun. Sampai beberapa orang menambahkan kesengsaraannya hingga membuat Arthur Fleck bertransformasi menjadi Joker. Bagaimana? Tidak penasaran bukan? Oke, tong basa-basi, langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Pada tahun 1981 di kota Gotham, Amerika, hidup seorang badut toko berusia 40 tahun bernama Arthur Fleck. Kehidupannya di kota itu sungguh kacau. Selain hanya bisa bekerja sebagai badut toko, Arthur juga kerap menjadi korban kejahilan anak muda di kota itu. Contohnya saja saat signboardnya tiba-tiba direbut dan dibawa ke suatu gang kecil. Di sini Arthur mencoba untuk merebut kembali signboardnya itu. Tapi yang terjadi, dia malah dipukuli habis-habisan dan Arthur yang lemah hanya bisa merengguk menikmati nasibnya yang malang. Lemah di sini bukan tentang keberanian saja, tapi Arthur memang sedang menderita sebuah kelainan otak neurologis di mana penderitanya akan tertawa pada waktu yang tidak tepat dan tidak terkendali. Hal ini sudah dideritanya bertahun-tahun, dan selama itu pula Arthur berusaha mengobati dirinya dengan pergi ke psikiater. Dari sebagian proses pengobatannya, dokter menyuruh Arthur untuk menulis jurnal kegiatannya sehari-hari. Dan ketika dokter ingin melihat apa yang sudah ditulis oleh Arthur, dia mendapati beberapa lelucon yang sengaja ditulis karena dari dulu Arthur bercita-cita menjadi seorang komika. Dari semua tulisan itu hanya satu yang menarik perhatian si dokter, di mana ada kalimat yang berbunyi, "Kuharap kematianku lebih berharga daripada hidupku." Ternyata kondisi Arthur kini semakin memburuk, apalagi dia tidak mendapatkan dukungan sosial dari sekitarnya. Jadi untuk mengurangi kesakitan yang selama ini dirasakan, Arthur meminta sang dokter untuk menaikkan dosis obatnya dan ia tidak peduli efek samping yang nanti akan diterimanya. Pada perjalanan pulangnya, Arthur sempat bermain dengan penumpang anak kecil. Tapi sayangnya si ibu dari anak ini tidak menyukai apa yang Arthur lakukan hingga dia memarahinya. Arthur sudah mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak mengganggu anak itu. Tapi karena sang ibu tidak percaya, penyakit Arthur pun kambuh lagi, di mana dia tertawa terbahak-bahak di saat perasaannya sedang bersedih. Setelah mampir ke apotek untuk menebus obatnya, Arthur pun langsung pulang ke rumah. Ia tinggal di sebuah apartemen kumuh bersama sang ibu yang bernama Penny. Setiap Arthur pulang, ibu selalu bertanya nih, apakah ada surat dari Thomas Wayne atau tidak. Ternyata orang itu adalah mantan majikan ibunya, dan ibu berharap Tuan Thomas sudah membaca suratnya agar dia segera memberikan bantuan karena kehidupan Penny dan Arthur sangat menderita. Arthur yang tidak mau berharap kepada siapapun lagi menyuruh sang ibu untuk makan sambil menonton acara favorit mereka yaitu talk show Murray Franklin. Saking sukanya dengan acara itu, Arthur seringkali berimajinasi menonton acara itu secara langsung. Dalam imajinasinya, Arthur berhasil membuat Murray terpesona hingga dia dipanggil ke atas panggung dan mendapatkan sebuah pelukan. Like that a lot. Come on down. Okay, we gotta pick. Pada keesokan harinya, mengetahui Arthur telah mendapatkan perundungan dari remaja-remaja sekitar, rekan kerjanya yaitu Randall tiba-tiba memberikan pistol miliknya kepada Arthur. Dia berkata Arthur harus menggunakannya jika dia mendapatkan perundungan lagi, walaupun sebenarnya mereka dilarang membawa sebuah senjata. Di waktu yang sama, Arthur dipanggil oleh bosnya untuk membahas masalah yang kemarin. Ternyata Arthur disuruh untuk mengganti kerusakan signboard yang telah rusak. Di sini Arthur sudah berusaha menjelaskan bahwa dia diserang oleh orang, tapi bosnya tidak mau tahu, Cuk. Dan kalau Arthur tidak menggantinya, maka sebagai hukuman gaji Arthur bulan ini akan dipotong. Saat
Saat pulang dalam keadaan campur aduk, Arthur tidak sengaja berpapasan dengan tetangganya. Dia adalah ibu tunggal bernama Sophie. Ketika lift yang mereka naiki tiba-tiba macet, Sophie tiba-tiba memberi leluconnya kepada Arthur. Lalu ketika mereka sudah sampai, Arthur pun mencoba membalas lelucon itu. Sampai di kamar, Arthur langsung melakukan tugasnya yaitu merawat sang ibu. Dan lagi-lagi ibu bertanya tentang Thomas Wayne sampai membuat Arthur bosan. Setelahnya Arthur menonton TV sambil memainkan pistol pemberian Randall sampai tidak sengaja menarik pelatuknya. Mulai penasaran dengan Sophie, besoknya Arthur diam-diam mengikuti Sophie dari belakang. Tapi ketika Sophie masuk ke sebuah bank, dia pun berhenti mengikuti dan pergi ke tempat lain. Di hari liburnya itu, ternyata Arthur pergi ke acara stand-up komedi untuk memperluas materinya. Anehnya, hal yang tidak dianggap lucu oleh orang-orang malah membuat Arthur tertawa. Dan hal yang dianggap lucu oleh orang-orang malah biasa saja bagi Arthur. Di malam harinya ketika Arthur sedang menulis materi stand-up-nya, tiba-tiba Sophie datang. Ternyata dia tahu nih kalau tadi pagi Arthur membuntutinya. Sophie pikir Arthur akan merampok, tapi setelah dijelaskan, Sophie pun malah menganggap Arthur itu lucu dan sangat menyenangkan. Baru saja Arthur merasa bahagia karena orang yang disukai merespon keberadaannya, Arthur kembali mendapatkan masalah, di mana saat dirinya menjadi badut di rumah sakit anak, pistol yang dibawanya tidak sengaja terjatuh. Dari kejadian itu Arthur pun dipecat. Arthur berusaha untuk mengelak bahwa itu adalah pistol palsu, tapi langsung dibantah oleh bosnya karena sesuai laporan dari Randall, Arthur sengaja membeli pistol itu dari seseorang. Sakit hati karena sudah dijebak oleh rekan kerjanya sendiri, Arthur pun pulang dengan perasaan kacau. Lalu ketika di dalam kereta dia melihat seorang perempuan diganggu oleh 3 pria dan merasa terganggu dengan itu, Arthur pun langsung tertawa tidak jelas hingga membuat 3 pria itu kesal. Tentu saja Arthur tidak sengaja tertawa seperti itu, tapi ketika dirinya ingin memberikan kartu pemberian dokter agar mereka paham, 3 pria itu sudah memukulinya habis-habisan. So, buddy, tell us what's so fucking funny. Stay down, freak. Namun, dalam perundungan kali ini Arthur tidak diam saja, cuk. Karena dia langsung mengambil pistol tersebut dan menembak 3 pria itu dengan brutal sampai pelurunya tidak tersisa. Panik dengan apa yang sudah dilakukannya tadi, Arthur langsung kabur dan bersembunyi di dalam toilet umum. Tapi sampai di sana, Arthur malah merasakan hal aneh, di mana dirinya jauh lebih tenang dan bahagia setelah membunuh 3 pria jahat tersebut. Bahkan setelah menari-nari, Arthur pergi ke apartemen Sophie dan langsung mencipok janda cantik itu. Karena Arthur sudah dipecat, esok paginya Arthur kembali ke kantor untuk mengemasi barang-barangnya. Dan karena teman-temannya masih bertanya-tanya kenapa Arthur membawa pistol ke rumah sakit anak waktu itu, Arthur langsung memberitahu bahwa pistol tersebut dia dapat dari Randall. Jadi otomatis yang punya pertama kali adalah si Randall gentong eta. Beberapa hari kemudian, kasus pembunuhan itu pun menyebar dan diketahui bahwa 3 pria jahat itu bekerja di perusahaan Wayne Investment milik Thomas Wayne. Di sini Wayne menyayangkan kematian 3 karyawannya itu dan menganggap pelaku hanyalah orang yang iri dengan kesuksesan 3 pria tersebut. Dia juga berkata pelaku adalah pria yang pengecut karena bersembunyi di balik topeng badutnya. Melihat pernyataan Thomas Wayne, Arthur pun langsung tersinggung. Dia hanya bisa tertawa sinis karena kenyataannya bukan seperti itu. Usai pernyataan yang diungkapkan oleh Thomas Wayne, kota pun memangkas semua anggaran dan menutup program pelayanan sosial karena menduga pelaku dari kalangan bawah. Jadi hal ini sebagai hukuman bagi mereka. Gara-gara itu, Arthur pun tidak bisa berobat lagi ke psikiater dan kesulitan untuk mendapatkan obat dengan gratis. Arthur kemudian mencoba peruntungan untuk menjadi komika dan stand up di depan orang banyak. Walaupun penyakitnya sempat kambuh, tapi itu tidak berlangsung lama, cuk, sehingga lawakannya sukses ia bawakan. Tidak disangka-sangka, Sophie juga datang untuk menonton dirinya. Dan dari pertemuan mereka malam itu, kedekatan Sophie dan Arthur pun mulai terjalin dengan baik.
Namun, ketika Arthur pulang ke rumah dan membaca surat sang ibu untuk Thomas Wayne atas dasar penasaran, Arthur pun akhirnya tahu bahwa alasan sang ibu selalu mengirim surat kepada pria itu adalah karena Arthur merupakan anak haram dari Thomas Wayne. Dengan amarah yang tidak bisa dibendung lagi, Arthur pun langsung melempar barang-barang sampai membuat sang ibu ketakutan. Sambil gemeteran, ibu kemudian menjelaskan bahwa dulu dirinya dan Thomas memang saling mencintai. Tapi demi menjaga reputasi Thomas, ibu tanda tangan kontrak untuk tidak memberitahu siapapun sambil diiming-imingi hidupnya akan selalu terjamin. Setelah mengetahui fakta mengecewakan dari ibunya, Arthur membaca koran dan ternyata masyarakat Gotham memulai gerakan unjuk rasa kepada Thomas Wayne. Mereka menolak dengan keras jika Thomas mencalonkan diri sebagai wali kota setelah dirinya sudah bertindak pilih kasih. Jadi, gara-gara pembunuh itu berasal dari kalangan orang miskin, Thomas tidak peduli lagi pada orang-orang miskin yang lain dan hanya mementingkan orang-orang yang kaya. Hari itu Arthur pergi ke Wayne Manor untuk bertemu dengan Thomas Wayne, tapi ketika sampai di sana, dirinya malah bertemu dengan anak Thomas yang bernama Bruce. Dalam beberapa saat, Arthur terlihat mengajak anak itu untuk bermain, tapi tidak lama kemudian pelayan keluarga datang dan menjauhkan Bruce dari Arthur. Who are you? Karena tidak mau berbasa-basi, Arthur bilang bahwa dirinya ingin bertemu dengan Thomas Wayne yang tak lain adalah ayah kandungnya. Di sini si pelayan hanya tertawa sinis. Dia berkata ibu Arthur itu udah berbohong dan sudah gila. Karena faktanya Thomas dan Penny tidak pernah berhubungan, jadi Arthur bukanlah anak dari Thomas Wayne. Merasa kesal karena ibunya disebut gila, Arthur sempat mencekik leher si pelayan itu. Tapi karena dilihat oleh Bruce, Arthur pun langsung melepas cekikannya dan pergi dari sana. Setibanya Arthur di apartemen, ia melihat ibunya dibawa oleh pihak medis karena terserang stroke. Dengan pikiran yang kacau balau, Arthur tidak bisa berbuat apapun dan menuruti perintah petugas untuk ikut bersama ke rumah sakit. Saat tiba di rumah sakit dan menunggu ibunya mendapatkan perawatan, diketahuilah penyebab ibunya itu terkena stroke. Jadi saat Arthur pergi ke Wayne Manor, 2 orang detektif yang sedang memecah kasus pembunuhan di kereta kemarin mendatangi ibu. Dan karena kesannya mereka langsung menuduh Arthur, sang ibu pun langsung histeris kemudian pingsan. Tidak mau memberikan penjelasan apapun kepada para detektif itu apakah dirinya terlibat dalam aksi pembunuhan tersebut atau tidak, Arthur kembali ke ruang rawat ditemani oleh Sophie. Nah, ketika Sophie pamit untuk mencari kopi, acara stand up Arthur kemarin tiba-tiba ditayangkan di talk show milik Murray Franklin. Tapi penampilan Arthur bukan untuk dipuji cuk, melainkan sengaja dibuat ejekan oleh Murray dengan memanggil Arthur sebagai joker. Kini rasa sukanya pun berubah menjadi benci, sama seperti kebencian masyarakat Gotham kepada Thomas Wayne setelah menyebut rakyat miskin sebagai badut pengecut. Keadaan kota pun benar-benar semakin kacau karena para pengunjuk rasa tumpah ruah di mana-mana. Dan hal ini membuat Arthur sangat senang karena secara tidak langsung banyak orang yang sudah mendukungnya. Lalu, karena rasa ingin bertemu masih sangat besar, Arthur diam-diam menyelinap ke gedung tempat acara khusus para tokoh ternama agar dirinya bisa mengobrol dengan Thomas Wayne. Saat mereka berdua bertemu, Thomas mengira Arthur hanya fans yang ingin meminta tanda tangan. Tapi ketika Arthur memperkenalkan dirinya sebagai anak dari Penny dan mengaku-ngaku sebagai anak dari dirinya juga, Thomas pun langsung tersenyum sinis. Sama seperti pelayan keluarga di Wayne Manor, Thomas juga bilang kalau Penny sudah gila karena berhalusinasi memiliki hubungan dengannya. Padahal fakta yang sebenarnya adalah Arthur merupakan anak adopsi dari Penny. Dan saat Arthur kecil, Penny pernah dirawat di rumah sakit jiwa Arkham. Pada keesokan harinya, Arthur sengaja pergi ke RSC Arkham untuk mencari tahu kebenaran dari perkataan Thomas. Dan setelah petugas mengecek data-datanya, ternyata memang benar. Sorry about that, my man. All records. Pada 30 tahun yang lalu, sang ibu telah menderita gangguan delusi dan kepribadian narsistik. Dia juga bersalah karena sudah membahayakan anak angkatnya sendiri yaitu Arthur dengan membiarkan pacarnya dulu melakukan kekerasan fisik kepada Arthur. Dan hal itulah yang kemudian menimbulkan trauma parah di kepala hingga membuat Arthur tidak bisa menangis karena merasa bingung dengan perasaannya sendiri.
Merasa bingung menghadapi masalah ini, Arthur pergi ke apartemen Sophie untuk sedikit membagi ceritanya. Tapi aneh, ketika Sophie melihat Arthur sudah duduk di sofanya, Sophie nampak ketakutan dan tidak mengenali Arthur. Secara perlahan, Arthur pun mulai sadar bahwa kedekatannya dengan Sophie selama ini hanyalah delusinya saja. Wanita itu tidak pernah mendekatinya sama sekali dan kenyataan itu pun membuat penyakit Arthur semakin menjadi-jadi. Pada keesokan harinya, Arthur kembali menemui sang ibu di rumah sakit. Tapi kali ini bukan untuk merawat ibunya sampai sembuh, melainkan ingin mengutarakan rasa amarahnya. Arthur berkata ia kira hidupnya penuh dengan tragedi, tapi ternyata bukan, hidupnya justru penuh dengan komedi. Lalu setelah itu, Arthur langsung mengambil bantal dan menutup kepala ibunya hingga wanita itu tewas kehabisan nafas. Usai membunuh ibu angkatnya, Arthur kembali ke rumah. Ia berlatih untuk menghadiri acara talk show Murray Franklin nanti malam. Tapi ini bukan latihan biasa, Cok, karena selain ingin menunjukkan bakatnya di depan publik, dia juga berniat melakukan aksi bunuh diri. Ketika Arthur mandi dan sedang merubah penampilannya agar jauh lebih menarik, tiba-tiba Randall dan Gary datang untuk mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Penny. Namun, karena masih dendam dengan perbuatan Randall, Arthur langsung membunuh Randall menggunakan pisaunya dengan sangat brutal dan membuat Gary sangat ketakutan. Make sure our stories line up. Why would you do that? Untunglah Gary selalu bersikap baik kepada Arthur. Dia mempersilahkan Gary untuk pergi sekaligus memberitahu kalau nanti malam dirinya akan tampil di Murray Franklin, jadi Arthur harap Gary akan menontonnya. Setelah membunuh 2 orang yang sudah mengacaukan hidupnya, Arthur OTW menuju ke studio Murray Franklin. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba 2 detektif kemarin mengejarnya sehingga Arthur langsung kabur menuju ke stasiun kereta yang penuh dengan pengunjuk rasa bertopeng badut. Ternyata hal ini malah mempermudah dirinya untuk melarikan diri karena 2 detektif itu tidak bisa menemukan Arthur. Lalu situasi pun semakin kacau setelah salah satu detektif tidak sengaja menembak mati seorang pengunjuk rasa hingga orang-orang mulai melakukan pengeroyokan. Sebelum acara itu dimulai, Murray sempat bertanya, kenapa Arthur memakai riasan seperti badut? Apakah dia salah satu pengunjuk rasa? Dan Arthur menjawab bukan. Dirinya hanya tersanjung saat kemarin Murray menyebutnya sebagai Joker. Maka dari itu dirinya merubah riasan karena merasa cocok dengan penampilan ini. Singkat cerita, acara pun dimulai dan semua masih berlangsung dengan normal. Tapi ketika Murray selalu mengganggunya di setiap Arthur ingin menunjukkan lelucon, akhirnya Arthur pun mengaku bahwa dirinya lah pelaku yang sudah membunuh 3 pria jahat itu di stasiun. Jadi alasan dia membunuh adalah karena 3 pria itu telah jahat kepadanya. Lalu banyak juga orang kaya yang tidak peduli kepada orang-orang miskin seperti dirinya. Dan salah satu contoh adalah Murray Franklin itu sendiri. Karena dengan mudahnya Murray merendahkan orang yang sakit jiwa lalu menyebarkan videonya untuk keuntungan Murray sendiri. Maka dari itu, untuk membayar semua perbuatannya itu, Arthur langsung menembak Murray tepat di bagian kepalanya dalam keadaan kamera masih menyala. Setelah kejadian mengerikan itu, acara Murray Franklin langsung dihentikan. Keadaan kota Gotham pun menjadi semakin tidak karuan karena banyak demonstrasi di mana-mana hingga mengganggu lalu lintas. Lalu ketika Arthur yang telah ditangkap akan dibawa ke kantor polisi, sebuah mobil ambulan yang telah dicuri oleh para pengunjuk rasa tiba-tiba menabrak mobil itu untuk menyelamatkan Arthur dari polisi-polisi tersebut. Di sisi yang lain, tampak Thomas Wayne beserta istri dan anaknya sedang berusaha menghindar dari kekacauan. Tapi saat mereka masuk ke sebuah gang kecil, seseorang tidak dikenal tiba-tiba membunuh Thomas dan istrinya dengan sangat brutal. Beberapa saat kemudian, Arthur pun sadar dari pingsan dan langsung berdiri, mengolesi wajahnya dengan darah dan dia menari-nari di tengah pengunjuk rasa yang merayakan kebebasannya dengan penuh gegap gempita. Usai kejadian itu, Arthur kembali ditangkap dan diinterogasi oleh seorang pekerja sosial di rumah sakit jiwa Arkham. Selama sesi interogasi itu, Arthur terus-terusan tertawa.
Menurutnya, melihat Bruce yang sendirian ditinggal mati kedua orang tuanya adalah hal yang sangat lucu. Dan film pun berakhir.